البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita selesai dari penjelasan perkataan At-Tahawi rahimahullah, wa daraba lahum ajala. Kemudian juga kita telah masuk pada perkataan beliau, wa lam yakhfa alaihi syai'un qabla an yakhluqahum wa 'alima ma hum 'amiluna qabla an yakhluqahum. Kalimat ini sebagai bantahan untuk siapa? Indak, Ismail, Rafidhah dan Qadariyah. Serta siapa saja yang berkeyakinan bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu sebelum terciptanya. Dan ini keyakinan kufur. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu segala sesuatu, baik yang terjadi, yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi, bahkan yang tidak terjadi seandainya terjadi, Allah mengetahuinya. Dan dalil untuk hal yang terakhir tadi apa? Bahwasanya Allah tahu sesuatu yang tidak terjadi seandainya terjadi bagaimana? Indak Maulana. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Pendalilannya bagaimana? Nah, ayat ini berhubungan dengan permintaan para penduduk neraka atau orang-orang yang teradab agar dikembalikan ke dunia untuk memperbaiki amalan. Tapi itu tidak mungkin. Namun seandainya itu terjadi, Allah tahu bahwasanya mereka tidak akan konsisten untuk memperbaiki amal, tapi mesti akan kembali berbuat kemungkaran dan kekufuran, melanggar hal-hal yang dilarang. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Ini jelas. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Masih berhubungan dengan masalah takdir. Wa kullu syai'in yajri bi taqdirihi wa masyiatihi. Wa masyiatuhu tanfudhu la masyiata lil ibadi illa ma syaa lahum. Fama syaa lahum kan wa ma lam yasha' lam yakun. Baik. Apa saja yang Allah kehendaki mesti terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Nah, setelah kita baca ayat-ayat dan pendalilan untuk hal ini, kemudian Imam Ibn Abil Izz mengatakan, fa in qil, kemudian apabila dikatakan, yushkilu ala hadha qauluhu ta'ala sayaqulul ladina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna. Nah, kemarin telah kita pelajari ya kawan, bahwasanya segala sesuatu berjalan terjadi sesuai dengan apa? Kehendak Allah. Ya tidak? Dengan takdir Allah dan kehendak Allah. Semua yang Allah kehendaki mesti terjadi. Nah, kehendak apa yang dimaksud di sini? Kehendak kauniyah, iradah kauniyah, atau yang juga identik dengan apa? Wahyu masyiah. Jangan sampai keliru-keliru di sini.
Yang kita bahas adalah iradah kauniyah atau masyiah. Nah sekarang ada iskal. Ya. Untuk perkara ini muncul iskal pada firman Allah Subhanahu wa taala, sayaqulul ladzina asyraku. Orang-orang yang berbuat syirik itu akan mengatakan, "Lau sya'allahu ma asyrakna wala abauna." Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, tentunya kami tidak akan melakukan syirik. Tidak pula nenek moyang kami melakukan kesyirikan. Wa qauluhu ta'ala, wa qala alladziina asyraku law sya'allahu ma 'abadna min dunihi min syai'. Orang-orang yang berbuat kesyirikan itu mengatakan, seandainya Allah menghendaki, tentu kami tidak akan beribadah kepada selainnya sedikit pun. Tidak akan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala sedikit. Ini jika Allah menghendaki. Wa qauluhu ta'ala, wa qalu law syaa'a ar-rahmanu ma 'abadnahum ma lahum bidzalika min 'ilmin in hum illa yakhrusun. Mereka mengatakan, seandainya Ar-Rahman menghendaki, tentu kami tidak akan beribadah kepada mereka. Tidaklah mereka memiliki ilmu tentang hal itu sedikit pun. Inhum illa yakhrusun. Tidaklah mereka itu kecuali apa? Mengira-ngira saja. Nah, sisi iskalnya di mana? Nah, sisi iskalnya perhatikan dari 3 ayat yang disebutkan di sini, akhwan. Setelah kita ketahui bahwasanya tidak ada sesuatu yang terjadi di jagat raya ini kecuali apa? Apabila Allah telah menghendakinya, ya tidak. Jika tidak Allah kehendaki, tidak akan terjadi. Nah, kalau kita sudah tahu ini, bagaimana menerapkannya pada firman Allah Subhanahu wa taala, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendustakan mereka bersamaan dengan mereka itu mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menghendaki mereka berbuat kesyirikan. Karena dalam kelanjutan ayat apa? Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Paham? Dalam kelanjutan ayat, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikianlah orang-orang sebelum mereka telah berdusta atau telah mendustakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan mereka itu mendustakan padahal mereka mengakui. Law sya'allahu ma asyrakna. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, tentu kami tidak akan berbuat syirik. Berarti perbuatan syirik kami pun dikehendaki oleh Allah. Paham? Ya. Nah, kami berbuat syirik atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau Allah menghendaki kami tidak berbuat syirik, ya tentu kami tidak akan berbuat syirik. Paham? Ini alasan orang-orang kufar. Nah, ini iskal. Padahal itu benar atau salah? Pernyataan orang-orang kafir itu kelak di hari kiamat betul atau salah? Betul atau salah, Kasya? Sisi betulnya dari mana? Sisi salahnya bagaimana? Mereka mengatakan seandainya Allah menghendaki, kami tentu tidak akan berbuat syirik. Tapi berarti apa? Kami berbuat syirik berarti Allah tidak menghendaki kami beriman dan menghendaki kami berbuat syirik. Itu jelas. Dan kesyirikan terjadi juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah ini iskalnya. Sisi iskalnya paham?
Nah, sekarang jawabannya bagaimana? Kita baca penjelasan Imam Ibn Abil Izz rahimahullah. Faqad dhammahumullahu ta'ala haitsu ja'alu syirka ka'inan minhum bi masyiatillah. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mencela mereka di mana mereka menjadikan kesyirikan itu terjadi atau muncul dari mereka dengan masyiah Allah. Padahal itu betul, ya tidak? Mereka menjadikan syirik yang mereka lakukan itu terjadi dengan masyiah Allah. Betul tidak? Betul. Tapi iskalnya kenapa Allah cela mereka? Pada sebagian ayat bal kadzdzabu, bahkan mereka telah mendustakan. Fakadzalika dzamma iblis haitsu adhafa al-ighwa'a ila Allah taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mencela iblis di mana dia menisbahkan, mengkaitkan al-ighwa, yaitu penyimpangan dia nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Bahwasanya Allah lah yang menjadikan dia menyimpang. Idz qala, tatkala dia mengatakan fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Maka dengan sebab Engkau ya Allah telah menjadikan kami tersesat atau menjadikan aku menyimpang, fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, maka sungguh aku akan duduk mengintai mereka di jalanmu yang lurus. Nah, ini iskalnya. Kenapa kok dicela? Padahal pernyataan iblis ini juga betul, ya kan? Yang menjadikan menyimpang siapa? Maksudnya iblis menyimpang ya dengan ketetapan Allah. Nah, cuman sisi celaannya di mana? Ini yang butuh kita pahami. Qil, maka dikatakan sebagai jawabannya, qad ujiba ala hadza bi ajwabah, telah dijawab atas hal ini dengan beberapa jawaban. Min ahsaniha, di antara jawaban yang paling bagusnya, annahu ankara alaihim dzalika, annahu unkira alaihim dzalik li'annahum ihtajju bi masyiatihi ala ridahu wa mahabbatihi. Yang paling bagusnya bahwasanya diingkari atas mereka yang demikian itu dikarenakan mereka beralasan dengan masyiah Allah atas keridhaan Allah dan kecintaan Allah terhadapnya. Ini kebanyakan alasan pelaku maksiat, ya kawan. Jadi iblis, demikian pula orang-orang kafir tersebut berhujah dengan masyiah. Bukankah ini terjadi dengan kehendak Allah? Paham? Nah, berhujah dengan masyiah atas terjadinya perbuatan mereka itu untuk menunjukkan bahwasanya Allah ridha dan cinta terhadap mereka. Nah, ini yang dicela. Kenapa? Karena Allah ketika menghendaki sesuatu secara kauni tidak melazimkan adanya kecintaan dan keridhaan. Paham? Nah, di sini sisi yang harus dipahami. Karena masyiah tidak mengharuskan adanya kecintaan terhadap apa yang Allah kehendaki. Paham? Waqalu, dan mereka mengatakan, law kariha dzalika wa sakhitahu lama sya'ahu faja'alu masyiatahu dalila ridahu. Mereka mengatakan, seandainya Allah membenci dan memurkai perbuatan itu, kesyirikan atau yang lainnya dari perbuatan-perbuatan maksiat mereka, nah, tentunya Allah tidak akan menghendakinya, sehingga mereka menjadikan masyiah sebagai dalil keridhaan Allah terhadapnya. Paham? Berarti kalau kami berbuat syirik atas masyiah Allah, atas kehendak Allah, ya jangan kalian mengingkari kami. Kenapa? Karena kami berbuat syirik ini juga atas kehendak Allah. Tatkala Allah menghendaki, berarti apa? Allah mencintai. Paham? Paham sampai di sini? Maulana? Wahyu? Baik.
Nah, ini syubhat mereka. Dan membantahnya sangat mudah, bahwasanya apa? Tidak ada kelaziman antara masyiah dan mahabbah. Faradallahu alaihim dzalik, maka Allah Subhanahu wa taala bantah yang demikian itu atas mereka. Au annahu angkara alaihi annahu unkira alaihim i'tiqaduhum anna masyiatallahi dalilun ala amrihi bih. Ini yang kedua. Yang pertama, ikhwan, diingkari karena mereka berhujjah dengan masyiat atas keridhaan dan mahabbah. Paham? Yang kedua, atau apa? Diingkari atas apa? Yang demikian itu dikarenakan apa? Keyakinan mereka bahwa masyiah Allah itu dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah memerintahkannya. Baik. Dan ini tentunya juga tidak benar. Kenapa? Karena apa yang Allah kehendaki secara kauni tidak melazimkan Allah memerintahkan atau mensyariatkannya. Aw annahu unkira alaihim bi mu'aradati syar'ihi wa amrihi alladhi ursila bihi alladhi arsala bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu bi qada'ihi wa qadarihi. Atau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berarti mengingkari mereka angkara alaihim dengan sebab penentangan mereka terhadap syariat Allah dan apa perintah Allah yang dengannya Allah mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Nah, mereka pertentangan syariat dengan qada dan qadar. Paham di sini? Kemungkinan ketiga atau jawaban ketiga, Allah ingkari perkataan mereka itu dikarenakan mereka benturkan antara syariat Allah Subhanahu wa taala dengan qada dan qadar Allah. Paham? Kenapa? Karena mereka syirik, melakukan syirik kami kan sesuai dengan takdir Allah. Ya sudah, tidak usah tidak usah kami diperintah, tidak usah kami melarang dari kesyirikan. Sehingga dibenturkan antara syariat yang melarang kesyirikan dengan qada Allah di mana mereka terjatuh dalam kesyirikan. Nah, qala faja'alul masyiatal 'ammah dafi'atun lil amri falam yadhkurul masyiata ala jihadit tauhid. Sehingga mereka menjadikan masyiah yang umum itu sebagai apa? Penolak perintah Allah. Digunakan masyiah untuk menolak perintah Allah. Lau sya'allahu ma asyrakna wa la abauna. Kalau kehendaki tentunya kami tidak akan berbuat syirik. Sudah, kalian jangan urusi kami, biar kami berbuat syirik, karena berarti ini Allah menghendakinya. Paham? Sehingga mereka apa? Jadikan masyiah yang umum ini untuk menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Menolak seruan para rasul. Falam yadhkurul masyiata ala jihadit tauhid, dan mereka tidak menyebutkan masyiah pada apa? Pada konteks pentauhidan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai bentuk penentangan bahkan. Wa inna ma dzakaruha mu'aridina bima li amrihi mu'aridina biha li amrihi dafi'ina biha li syar'ihi. Hanyalah mereka menyebutkan masyiah itu dalam keadaan mereka menolak dengannya perintah Allah dan menolak dengannya syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dicela. Makanya dicela. Kenapa? Karena mereka menisbahkan hal itu kepada masyiah sebagai bentuk apa? Upaya untuk menolak syariat dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kafi'liz zanadiqah wal juhal, seperti perbuatan orang-orang zindik dan orang-orang jahil. Idza umiru aw nuhu ihtajju bil qadar. Tatkala mereka diperintahkan atau dilarang, mereka beralasan dengan takdir. Nah, ini kan sudah takdir Allah. Nah, ketika dilarang dari mencuri misalnya, aku mencuri kan juga dengan takdir Allah. Dan seterusnya.
Maka yang disebutkan di sini, waqad ihtajja sarikun ala Umar radhiyallahu anhu bil qadar. Dalam riwayat, seorang pencuri berhujjah dengan takdir kepada Umar radhiyallahu anhu. Faqala wa ana, nah maksudnya apa? Berdalilnya, aku mencurikan dengan takdir Allah, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau hukum aku? Paham? Dan berhujjah dengan takdir. Maka Umar pun tidak kalah pintar. Dan faqala wa ana aqta'u yadaka biqada'illahi wa qadari, dan aku akan memotong tanganmu juga dengan takdir Allah dan dengan qada Allah dan takdirnya. Itu sudah berarti jangan protes. Nah, jangan protes. Asal ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Mizan. Tayyib. Dari jalan Hayyan ibn Abdullah Abi Jabalah Ad-Darimi. Nah, dan orang ini akhwan, yaitu Hayyan ibn Abdullah, tayyib, dikatakan oleh Al-Fallas kadzdzab. Jadi dalam biografinya dia dihukumi kadzdzab. Kemudian ada illah yang kedua, yaitu al-inqita' bainahu wa bainal hasan. Terjadi inqita' antara Hayyan dengan Hasan. Kemudian inqita' bainal Hasan wal Hasan la yudriku Umar, dan Hasan Al-Basri tidak mendapati Umar. Berarti ada dua inqita', sehingga derajatnya sangat lemah untuk riwayat ini, bersamaan dengan masyhurnya. Taib, yashhadu lidzalika qauluhu ta'ala fil ayah kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim. Demikianlah orang-orang sebelum mereka mendustakan. Itu maksudnya apa? Mereka mendustakan syariat Allah dengan beralasan menggunakan apa? Takdir. Fa'ulima anna muradahumut takdzib, maka diketahui bahwasanya maksud mereka adalah at-takdzib, pendustaan. Fahuwa min qibalil fi'il. Naam, min aina lahu anna Allah lam yaqdirhu. Naam, atala al-ghaib. Kemudian, selain apa? Mereka ini berhujjah dengan takdir, maksudnya adalah untuk mendustakan syariat, mendustakan perintah-perintah, dan mendustakan apa? Para rasul. Nah, kemudian hal itu termasuk dari apa? Dari jenis perbuatan syirik, perbuatan mereka, ya kan? Dari mana mereka tahu bahwasanya Allah tidak mentakdirkan? Paham? Dari mana mereka tahu bahwasanya Allah tidak mentakdirkan, tidak menghendaki mereka untuk apa? Tidak melakukan kesyirikan, ya kan? Atala al-ghaib, apakah mereka melihat perkara gaib? Ini menunjukkan juga apa? Kedustaan mereka. Nah, jadi kesimpulan akhwani fillah, ada 3 jawaban untuk iskal ini. Bahwasanya mereka itu berujar dengan takdir dan masyiah, akhwan. Tayyib. Tapi apa? Tidak pada pendalilan yang benar. Tayyib. Tapi mereka berhujjah dengan masyiah dan takdir untuk beberapa perkara. Yang pertama tadi apa? Untuk mempertentangkan antara syariat dan takdir. Yang kedua, untuk menolak perintah-perintah dan larangan Allah. Dan tidak usah ada perintah, tidak ada larangan. Kenapa? Karena semuanya dengan masyiah. Tayyib. Yang ketiga, mereka apa? Mereka beralasan dengan itu untuk menjadikan masyiah itu senantiasa berkaitan dengan mahabbah. Paham? Yang disebutkan pertama kali. Sehingga menurut mereka semua yang telah terjadi, yang Allah kehendaki, mesti Allah cintai. Ini tentunya apa? Sesuatu yang tidak benar.
Nah, dan di antara poros kesesatan mereka karena mereka tidak membedakan antara dua jenis iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah. Nah, ada pun orang-orang kafir itu memang mereka niatannya untuk apa? Untuk mendustakan. Yang kemudian ditiru oleh firqah-firqah yang menyimpang dari kalangan umat ini berujar dengan hal tersebut. Berujar dengan hal tersebut. Baik, barakallahu fiikum. Ini dipahami dulu. Kemudian iskal berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang.